Dog Lovers Indonesia, kembali di channel YouTube Bobby Santuk Seksi Dunia Anjing kita. Gue lagi mau bahas tentang fenomena banyaknya muncul perusahaan, gue bilang perusahaan ya, penerbitan silsilah atau alias setambum. Kalau sekarang ini kan kita taunya didominasi oleh Perkin, Perkumpulan Kinologi Indonesia. Nah, sekarang ini banyak sekali ya, nggak dibilang banyak sekali sih, nggak, cuman sudah mulai muncul pesaing-pesaingnya yang mencetak silsilah ya. Jadi efeknya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, gue kepengen bahas di sini. Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini. Jadi gini, ini sudah bersama ada dengan Koko Teddy. Halo. Ya, ini Ted, masalah penerbitan silsilah ya. Jadi sekarang ini Perkin ini punya saingan. Ya. Ya kan, Perkin ini sumber pemasukan utamanya dari silsilah, ya, dari percetakan silsilah, ya kan. Nah, lalu ada lagi aksi. Ya. Tapi aksi itu kan kebanyakan sekarang itu hanya di pitbull. Kalau di tahun 90-an, aksi itu bisa ada terhalang. Jadi tahun 90-an itu kalau jual anjing ya ada jenis surat aksi atau surat Perkin. Nah, ya. Sekarang ini ada lagi muncul ICR itu juga hanya Pitbull doang. Tapi sekarang sudah ke American Bully, Giant Poodle, French Bulldog, yes, yang eksotik gitu ya. Yang unik ya. Yang unik. Nah, ada lagi muncul lagi dua lagi yang terbaru. IBC sama dan ICKC. IKC. Ben. Apa yang satu ICKC? Apa namanya? IBC sama IBC, ICKC. IBC sama ICKC. Saya masuk juga nggak ini? Ya masuk dong. dong. Boleh duduk. Boleh. Belah sini geser. Oh boleh, siap. Nah, ini mereka dapat kok dari gua ya. Dapat ya. Jadi ada muncul IBC dan ICKC. Nah, ICKC itu merangkul semua terah. Sejauh ini ya dia Ya. merangkul semua terah. Nah, dari IBC juga. kalau untuk IBC saya yang kurang tahu. Boleh tahu nggak artinya IBC apa, ICKC apa? Kalau IBC saya kurang tahu juga Om, cuman tahu di postingan aja. Indonesia Breed Club. Oh, Indonesia Breed Club. Nah, kalau ICKC Indonesia Kenin Kennel Club. apa gitu ya? Klub Iya, ICKC. Kennel Club. Iya, Iya. ICKC. Ya, Jadi kalau ICKC itu dia merangkul kayak anjing buru yang dibuat ke Sumatera gitu. anjing mix. Ya. Sampai anjing mix aja Berarti sekarang. anjing kampung pun bisa. Iya, anjing Ya. blasteran bisa. Oke. Ya kan, bendok itu bisa. Bendok bisa, Nah, cuman nanti kan masuknya ditulis di stambumnya dia mengikuti kalau misalkan emang anjingnya mix, dia tulis mix gitu. Nah, sekarang mau dibahas apa efeknya dengan Perkin, ya kan? Perkin itu punya keuntungan, dia diakui oleh FCI. Ya, betul. Lalu dia memang sudah terbesar di Indonesia. Lalu dia punya pameran-pameran, Ya. ya kan? Itu keunggulannya. Cuman banyak beberapa breeder yang sekarang istilahnya bilang, oh susah sekali nih buat bikin surat gitu ya. Apalagi ada tuh juga dog lover rumahan juga bilang, aduh, gue mau breeding susah. Ya kan, apalagi sekarang yang punya anjing mix juga, gue pengen punya silsilah, mau bikin silsilah itu juga nggak dinaungi ya. Ya. Makanya muncullah, ini kan muncul karena kebutuhan dog lover ya. Betul. Ya, dog lover breeder ya kan, mereka mau dinaungi atau mereka mau punya silsilah. Ya, betul. Ya kan, nah kita mau bahas plus minusnya buat Perkin ini gimana, ya kan. Nah, kalau menurut gue ya, secara pangsa pasar pastinya ini akan rembes. Pasti kena efeknya lah. Pasti kena efeknya akan rembes ya. Jadi buat dog lover, di sisi dog lover apa gunanya gue punya surat Perkin? Iya. Ya. Buat apa? Oh, Perkin lu bisa diakui FCI. Nah, gue nggak ada kebutuhan dengan FCI. Lalu bisa buat pameran. Oh, gue juga nggak pameran. Ya kan? Nah, sedangkan yang lain menawarkan kemudahan ya. Ya. Pastinya kan mereka itu pesaing itu bikin, oh ini Perkin ini kekurangannya apa ya? Sesuatu yang nggak ada di Perkin, kita wadahi. Ya, diwadahi, lalu caranya yang mungkin di Perkin sulit dipermudah di sini. Ya, jadi pastinya akan rembes pasarnya. Nah, cuman mestinya yang pesaing-pesaingnya ini juga mesti bikin database yang kuat. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena kita perlu anjing mix itu perlu
silsilahnya, kayak contoh anjing buru. Anjing buru itu termasuk mongrel ya, mix ya. Mongrel, Ya. anjing kampung, Tapi dikasih pitbull, gitu. kalau kita udah tahu bapak induknya siapa, kakek neneknya siapa, setidaknya buat breeding, oh karakternya kita mau dapet yang seperti apa. Betul, Om. Itu gunanya silsilah. Ya. Ya kan? Nah, silsilah itu perlu nggak FCI? Nggak perlu. Enggak juga ya. Ya, kalau orang buru pasti nggak perlu ya. Ya, betul. Buat apa? Dia nggak perlu FCI karena FCI memang tidak menaungi. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa bikinin database-nya, mereka pasti akan bikin ya. Soalnya kerasa sama kan kalau saya kan kebanyakan bergaulannya sama orang-orang yang di dunia buru ya Om ya. Kayak anjing ya buru yang dikirim ke Sumbar gitu. Kadang-kadang banyak juga misalkan nih ada teman saya, dia jual anjing ke daerah Sumbar buat jadiin berburu. Ternyata di sana burunya itu bagus Om. Anjing itu tuh. Nah, kadang-kadang si pembelinya tuh dia kontak lagi teman saya, ada nggak misalkan anjing yang saudaranya yang ini Bloodline-nya itu, darahnya itu gitu anaknya kan. anaknya ini. Nah, terkadang juga ada beberapa oknum yang misalkan anjingnya bukan anaknya yang itu, tapi diakuin ini ada loh anaknya. Banyak yang ngaku-ngaku gitu. Kalau nggak ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya, banyak lah oknum-oknum. Jadi banyak juga oknum-oknum yang mungkin merasa dikecewakan atau gimana gitu kan. Nah, kalau ICKC itu ada tato atau ada microchip? Microchip Om. Jadi ada microchip. Wow. Microchip juga. Jadi Ya. anjing itu bisa diperiksa microchipnya, nomornya, lalu dicek ke aplikasi, oh ada database-nya. Ya, Ya ada bapaknya siapa, induk siapa, pemiliknya siapa. Ada suratnya juga ada. Sejarahnya juga siapa gitu Ya, ya. ya. Nah kalau menurut lu Ted ya, dengan adanya pesaing gini, Perkin gimana? Nah lu Oke. sebagai breeder, ini sebagai breeder ya. Oke. Yang saya tahu gitu ya, kalau untuk saat ini emang Perkin tuh lagi mengetatkan. Ya, mengetatkan istilahnya ras murni, ras yang diakui oleh FCI. Jadi dengan misalnya ada poodle yang warnanya aneh, itu tuh Perkin lagi benar-benar mensortir semuanya. Lagi pendisiplinan. Lagi pendisiplinan Ya, Pak, ya. agar ras-ras yang ada yang diakui oleh FCI itu benar gitu di Indonesia. Tapi ada efeknya. Ya, efeknya jadi orang-orang yang biasanya mudah gitu kan. Kita paling ekstrim sih poodle lah ya. Ya. Poodle. Kita mau ngecek mau kawinin poodle, si poodle jantannya harus dibawa dulu ke Perkin untuk dicek semuanya, biji, tinggi segala macam. Testisnya, jumlah testisnya diperiksa ya. Diperiksa semua, terus tinggi anjingnya juga diukur. Sekarang tuh udah nggak cuman ada Giant toy miniatur di atas 27 cm itu masuknya ke miniatur. Oh, Jadi- jadi pengkelasan ukuran ya. Ya, pengkelasan ukuran, pengkelasan warna, semua sekarang lagi didisiplinkan oleh Perkin. Ya. Yang otomatis banyak sekali yang pemain-pemain poodle itu merasa kok jadi ribet ya, Dipersulit ya. dipersulit. Udah harga poodle itu murah sekarang ini kan, ya. Terus biaya Perkinnya mahal gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang istilahnya berpikir kecewa sama dia mau buat, ya udah kita buat saingan seperti Perkin. Ya keluarlah ICKC, IBC gitu. Kalau ICR sih udah lama Udah ya. lama, ICR udah lama. Tapi nanti ada lagi yang mau keluar. Nah, Ada pasti lagi, makin ada, banyak, ya. betul, Apa? betul. Belum tahu, tapi akan ada lagi yang mau keluar. Dan kalau misalnya ini keluar berhasil, akan ada lagi. Iya. Ini ada satu channel yang sudah mengeluarkan stambum sendiri. Wow, ya. satu kena mengeluarkan Iya, stambum sendiri. Dia ngeluarin channel stambum sendiri. Contoh jadi gini loh, di dunia burung perkutut, Iya. burung dara ya, mereka keluarin silsilah sendiri. Jadi kalau mereka baru beli F1 cuma namanya doang, nanti lama-lama dia akan isi generasi-generasinya. Nah itu kennel aja sudah bisa bikin sendiri gitu loh. Nah tadi yang Perkin itu Iya. maksudnya Perkin itu melakukan itu demi kebaikan karena dia kan Betul. tujuannya memuliabiakan Iya. ras ya kan. Tapi karena zamannya sekarang juga sudah berubah ya, Iya. teknologi gampang, aplikasi gampang, Iya. bikin apa-apa gampang ya yang berbasis database gitu ya. Jadi pada mencoba untuk bikin sendiri. Betul. Ya kan? Betul. Nah, Efeknya pasti akan berpengaruh lah. gue lihat catatan ya, di tahun 2016 laporan ke FCI, Perkin itu mencetak silsilah 30.000 lembar Setahun, sebulan. setahun. Setahun. Itu di tahun 2016. Ya. Ya kan di tahun ini pastinya bisa jumlahnya mungkin double 100.000 mungkin atau lebih. setidaknya 50% lebih besar. Ya. Nah itu yang kalau misalnya pesaing-pesaing baru ini dapat, kita nggak usah ngomong 10%, 20% deh ya, 2% aja, Ya. 1-2% aja itu udah uang yang besar. Iya. Itu hanya berbasis teknologi aplikasi.
ya kan. Cuman kedepannya gimana ini? Apakah perusahaan-perusahaan ini bakal established atau gimana? Karena tadi kalau ngomong gua lempar di Facebook ya, di status ya, banyak yang ngomong ya nanti lihat waktu yang akan menjawab. Betul, Ya, betul. itu komitmennya. Ya, Ya, kan? pertama komitmennya. Jadi dia bikin sebenarnya dia membuat web tandingan ini atau web ya tandingan lah, Stambum gitu kan. Tujuannya untuk apa sebenarnya gitu kan? Kalau dia punya tujuan yang benar-benar untuk ya biar orang-orang misalkan untuk Lebih memudahkan terus pudel giant bisa masuk, Alaskan giant bisa masuk, anjing mongrel bisa masuk, dia punya web dan punya data-data yang bagus gitu ya. Terus program yang baik gitu kan. Ya mungkin mereka bisa berkembang Bisa, gitu ya. loh. Amin, Ya. mudah-mudahan aja. Tapi dengan tambah banyak begini otomatis nanti ya kedepannya waktu tuh akan menentukan betul apakah mereka komitmen Bertahan. ya komitmen dengan webnya gitu kan bagus enggaknya Aplikasi, gitu ya. aplikasi lah Ya. gitu. Nah tapi sebetulnya ya Perkin itu sudah bersiap-siap dengan hal ini, sudah Harus mengantisipasi. bersiap-siap, Sudah, ya. Oh, sudah, dengan ya. surat pink. Surat pink, ya. Dengan surat pink ini mereka menerima pitbull. Betul, Ya. betul. Betul ya? Betul. Pitbull lalu anjing yang melenceng dari standarisasi dikasih surat ini. Pink. Tapi surat ini juga tidak di bawah naungan FCI. Betul. FCI. Ya. Jadi tidak ada logo FCI. Tidak ada FCI-nya logo dan warna FCI. pink. Dan Hanya terus diakui oleh Indonesia doang. Terus Hanya- kalau misalkan pitbull yang masuk di Perkin juga itu nggak bisa F1 Om. Oh, nggak boleh F1. Nggak bisa Om, nggak bisa F1 itu minimalnya itu harus ada, kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau salah dikoreksi aja, 3 atau 4 turunan ke atas baru bisa daftar ke Perkin. Ini sorry bukannya kita nggak ngundang orang Perkin. Ya. Ya, ini cuma sebagai opini. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol di antara kita yang melihat fenomena ini, ya kan. Kalau menurut gue dengan adanya pesaing, mungkin akan membuat Perkin itu lebih Berpikir. lebih keluar dari kotak nyamannya, Iya. ya. Mungkin akan mau berpikir inovasi-inovasi supaya nggak merembes kemana-mana nih, Betul, nggak bocor betul, nih, betul. ya kan. Bener, Om. Nah, cuman ya di sisi pesaingnya itu mungkin akan melihat kekurangan Perkin apa buru-buru Iya. dikasih Dikeluarin, dikasih solusinya lah. Nah, ujung-ujungnya yang untung siapa? Pemilik anjing, Pemilik anjing. breeder, ya. Betul. Jadi kita punya pilihan Banyak. Banyak. ya. Oh, nggak mesti surat Perkin, nggak mesti surat IBC, nggak mesti surat ICR, ICKC, ya, ACKC, APKC, apa-apa pun, ya, ACKC apapun ya. Atau Kang Beben juga nanti suatu saat bisa buat sendiri Kang Beben. Aduh, kalau saya motif sekarang mah support aja di luar sistem ya. Kalau buat Bang Beben masih nggak diambil pusing ya Om ya. Mau ke Perkin silahkan, mau ke ICR silahkan, mau ke ICKC monggo, mau ke yang siapapun juga silahkan aja, sama aja. Yang penting mah kalau buat saya masih bukan stambumnya Om, yang penting anjingnya aja disayang. Tapi stambum penting. Makanya kenapa stambum itu penting banget ya. Supaya kita tahu oh bapaknya siapa, induk siapa. Makanya gue bilang ke salah satu teman lo yang kalau yang bikin ICKC ya, lu punya database kuatnya seberapa kuat. Jadi maunya itu ada foto bapaknya, fotonya. Jadi pemilik itu bisa tahu, oh anjing gua ini kakeknya yang di generasi ketiga fotonya seperti ini tampangnya. Oh, itu mah kayak Mirip anjing, apa enggak kayak gitu anjing loh. ADBA online pedigree. Betul. Ya, Jadi kalau di luar kan ada online pedigree, dia udah ada nah semuanya. itu kita mesti punya itu, lalu juga sama catatan misal ke dokter sakit apa, jadi kita bisa tahu anjing ini sakitnya apa, matinya kenapa, Medical recordnya ya ada medical recordnya. Jadi kan itu bagus sekali ya, database itu lengkap sekali. Jadi kita punya anjing, apa sih gunanya silsilah itu? Ya gunanya itu kita tahu sejarah anjing kita, background anjing kita, keturunan anjing kita, ya rekod medisnya, Ya. nah segalanya, prestasinya, Betul, apa ada aja. pameran begitu ya. Betul Om. Jadi itu bisa terkumpul, mudah-mudahan teman-teman yang nonton vlog ini masukan ya. Mungkin juga buat Perkin juga ini masukan. Oh, jadi database-nya lebih kuat, jangan cuman point of sales-nya FCI. Ya. Ya, karena sekarang banyak sekali puluhan ribu, ratusan ribu dog lover itu bilang gua nggak penting FCI, gua nggak ikut pameran. Ya kan, gua kalau misalnya mau keluar negeri bisa gak kirim anjing keluar negeri? Bisa. Gak ada masalah. Bahkan banyak breeder yang kawin di sini, lahir di sini, suratnya itu dari Amerika. Ya. Ada banyak. Microchipnya dikirim dari Amerika, stambungnya disuntikin sendiri. Benar. Ya kan? Anjing lokal rasa import. Betul. Nah, jadi itu anjing bukan cuma anjing lokal rasa import, bisa kita bilang ke pembeli ini anjing saya ini import. Ini Ya. suratnya Amerika. Betul. Ya kan, microchipnya terdaftar di Amerika, database Amerika. Nah itu gimana gitu loh. Ya jadi semoga
saling berbenah, terutama buat sang pencetus ini. Perkin ini termasuk pencetus, pemula ya kan. Ya udah membangun sampai udah 100 tahun Bu Perkin. Iya. Ya. Terus database-nya tuh untuk Perkin wah udah banyak sekali. banyak Makanya itu banget. yang baru-baru ini ya mereka harus membuat database apabila jumlah anjingnya sudah sampai puluhan ribu. Betul. Gitu. Apakah kuat enggak? Gitu. Sistem database itu mesti Ya. kuat apa enggak? Terus satu lagi Om, kalau yang saya rasain mah ini apa? Jarang ada event Om, apalagi di dunia pitbull ya. Kan saya kan main di dunia pitbull ya Om ya. Sekarang kan dengan banyaknya organisasi yang mengeluarkan stambum sih, kalau saya sih senang aja gitu kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya makin banyak lagi event-event untuk anjing pitbull, entah itu show, entah itu sporting gitu kan. Jangan sampai bikin stambumnya diterima terus gitu kan. Kegiatan nggak ada. Feedback buat kitanya sebagai owner dan sebagai breeder pitbullnya, kita kan bikin stambum bayar nih Om. Bayar per ekor kan ada yang 200, 125, 200, 125 gitu kan. Tapi feedback buat kitanya event nggak ada gitu kan, apa gitu makanya, kan. sekarang ini masih diungguli oleh Perkin. Perkin masih punya pameran itu, tapi memang yang ikut pameran kan nggak banyak. Iya. Nah itu cuman yang bikin acara-acara setidaknya gathering ya. Kayak ini kita lagi di Orchid Forest Cikole, ya, tempat sudah ada. Betul. Ya kan bisa bikin acara di sini, mereka juga terbuka untuk Welcome. Barusan juga Mang Ben nanya ke ownernya langsung, Om, kalau misalkan saya kan main di pitbull nih, kalau misalkan bikin event di sini boleh nggak, kayak misalkan sporting, kontes gitu. Tadi kata Om Ben, boleh aja Mang Ben, silakan. Nanti tinggal pilih spotnya di mana apa-apa, nanti kita bantu aturin tuh. Keren, mantap ya. Ya kan, jadi jangan cuma hanya bikin pameran yang profesional ya. Ya, yang dog lover yang amatir ini dirangkul. Dirangkul juga. Jadi pada mau jadi anggota juga, pada mau bikin stambumnya juga gitu loh. Ya, semoga senior menonton vlog ini. Ya, semoga makin ramai ya. Dan Kalau ada yang mau ngajak, mau disalurkan inspirasinya, entah dari Perkin, IBC, ICKC. ICKC. kalau mau ajak kita podcast terbuka. Silakan. Kita punya ini kayak Sharing, Mang Ben sharing, juga punya channel YouTube. Ya di sini juga di channel Bobby Sani juga punya channel YouTube ya untuk berbagi. Di saya juga ada tapi belum jalan kok. Kita kayaknya tiga serangka ya. Saya kalau di kamera ini kok ganteng gitu ya. Itu KVD-nya bagus, kameranya, handphonenya bagus. Oh iya Oh, Om. gitu ya. Lu kan jelek. Tukar tambah Om. Oke, thank you sudah Oke. nonton. Bye bye. Bye. Terima kasih.